Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas teknologi bahan alam tentang ekstraksi, fraksinasi, isolasi, pemurnian, dan komputasi bahan alam. Ekstraksi minyak asiri yaitu minyak berbau dari tanaman mudah menguap pada suhu ruang disebut minyak esensial karena mewakili bau asli tanaman. Ciri-cirinya bentuk cair, mudah menguap, beraroma khas, terdiri dari banyak senyawa sebagai antioksidan panas. Metodenya ada destilasi, press, pelarut organik, envelurasi, maserasi lemak panas. Saya akan menjelaskan tentang destilasi. Destilasi air yaitu tanaman direndam dalam air mendidih, cocok untuk bahan yang tahan panas. Destilasi air uap, tanaman tidak kena air langsung, hanya dilewati uap, cocok untuk bahan yang sensitif panas. Destilasi uap dari luar boiler, dialirkan ke tanaman, efisiensi untuk produksi skala besar, tambah cepat, alatnya sederhana, kekurangannya senyawa bisa rusak oleh panas. Pemerasan langsung bagian tanaman tanpa panas atau pelarut. Tahapannya persiapan pengepresan pemisahan. Kelebihannya sederhana, senyawa tidak rusak, kekurangannya lama, pemisahan sulit. Selanjutnya pelarut organik, minyak dilarutkan dengan pelarut kimia lalu diuapkan dengan suhu 25-45 derajat Celcius. Biasanya suhu kamar sampai pemanasan saringan. Waktunya 1-4 jam, kadang lebih singkat jika dipakai teknik khusus. Tahapannya persiapan ekstraksi pemisahan. Kelebihannya cepat, senyawa aman, kekurangannya mahal, pemisahan sulit. Metode evaluasi, bunga segar ditempel di lemak dingin, minyak serap lemak. Suhunya suhu ruang sampai dingin, kurang lebih minus 20 derajat sampai 25 derajat Celcius. Waktu yang digunakan bisa sampai berapa hari, sering diganti lemaknya setiap hari. Tahapannya persiapan ekstraksi pemisahan. Kelebihannya sederhana, cocok untuk bunga sensitif, kekurangannya lama dan pemisahan sulit. Selanjutnya maserasi lemak panas. Tanaman direndam dalam lemak hangat agar minyak larut. Suhu yang dipakai 40-60 derajat Celcius, hangat tidak sampai mendidih. Waktu yang digunakan beberapa jam sampai 1 hari. Tahapannya persiapan ekstraksi pemisahan. Kelebihannya sederhana, kekurangannya lama, panas bisa merusak senyawa. Selanjutnya fraksinasi dan isolasi. Definisi fraksinasi yaitu proses pemisahan ekstrak menjadi beberapa bagian berdasarkan sifat kimianya dan senyawanya. Misalnya polaritas. Tujuannya untuk mempermudah identifikasi dan isolasi senyawa aktif. Tujuannya menentukan fraksi yang memiliki aktivitas biologis atau fraksi aktif, dan mengisolasi atau senyawa metabolit sekunder tunggal dari campuran. Selanjutnya contoh fraksinasi misalnya dari 100 senyawa dipecah jadi fraksi A sampai D atau lalu subfraksi B1 atau B4 hingga ditemukannya senyawa tunggal yang bisa diisolasi. Selanjutnya metode fraksinasi beberapa metode umum yaitu ekstraksi cair dan KLT. Ekstraksi cair yaitu prinsip memisahkan senyawa berdasarkan polaritas dengan dua pelarut tak tercampur. Kelarutan senyawa dipengaruhi oleh polaritas. Non-polar yaitu lemak dan terpen. Semipolar yaitu flavonoid, glikon dan alkaloid. Polar, glikosoda, alkaloid, kuartener. Dengan metode kromatografi, pisahkan berdasarkan perbedaan afinitas senyawa terhadap fase dalam dua fase gerak. Prinsip dasarnya senyawa larut dalam pelarut yang sejenis. Teknik pemisahannya itu berdasarkan partisi atau fase cair-cair, adsorpsi, fase padat, pertukar nion, sama eksklusi. Ada metode KLT, kromatografi lapis tipis. KLT memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran, fase diam, dan fase gerak. Selanjutnya prosedur KLT yaitu penjenuhan gambar 1 jam dengan suhu 25 derajat Celcius, penyiapan dan pemotongan sampel. Selanjutnya ada fase gerak naik dan pengeringan dan
pengeringan, dan visualisasi bercak. Selanjutnya ada isolasi komponen campuran. Ambil bercak dengan vakum atau kerak, sari pakai pelarut disaring senyawa, siap dianalisis. Analisis kuantitatif yaitu fotodensitometri mengukur intensitas bercak di KLT menunjukkan jumlah senyawa. Selanjutnya ada pemurnian, metode untuk memperoleh komponen berbahan alam murni bebas dari zat lain. Prinsipnya memisahkan zat dalam campuran secara fisika atau kimia. Tujuannya memperoleh zat murni, tingkat kemurniannya 95-100%. Selanjutnya ada rekristalisasi. Pemurnian senyawa organik padat dengan kristalisasi ulang. Senyawa dilarutkan lalu didinginkan agar terbentuk kristal murni. Pelarut dipilih berdasarkan tidak bereaksi dengan zat, melarutkan zat utama, tidak melarutkan pengotoran, titik didih rendah di bawah titik leleh zat. Alat yang digunakan beaker gelas, hot plate, sandbag. Kelebihannya, zat pengotor mudah dipisahkan hasil kristal murni. Kekurangannya harus ada perbedaan daya larut. Selanjutnya ada dekantasi, yaitu pemisahan berdasarkan sedimentasi dan penuangan. Komponen dipisahkan karena beda jenis. Cairan dituangkan perlahan agar terpisah dari padatan. Alat yang digunakan beaker gelas, batang pengaduk. Kelebihannya sederhana dan luas aplikasinya. Kekurangannya tidak efektif jika massa jenis mirip. Selanjutnya ada sublimasi. Zat padat gas tanpa melewati cair dilakukan dalam sistem vakum dan tekanan rendah. Digunakan untuk senyawa padat yang mudah menguap. Alatnya kapas, kertas saring, cawan corong, busen. Kelebihannya hasil sangat murni, kekurangannya hanya untuk zat padat tertentu. Selanjutnya ada komputasi bahan alam. Komputasi yaitu pemisahan masalah menggunakan algoritma dan komputer. Dulu secara manual, kini dengan komputer bermanfaat dan dalam penelitian bahan alam. Aplikasi komputasi bahan alam yaitu penemuan obat baru, memprediksi senyawa aktif dan bahan alam tanpa uji lab langsung. Database tanaman obat menyimpan data kandungan kimia, manfaat, dan aktivitas tanaman.